Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sanad semuanya, semoga kalian selalu sehat dan semangat ya dalam menjalankan aktivitas. Saat kita berbicara tentang jaringan intelektual Syekh Khalil Bangkalan di Tanah Sunda, kita akan menemukan bahwa murid-murid beliau bukan hanya berkiprah dalam bidang pendidikan saja, namun di antara mereka juga ada yang berasal dari kalangan aristokrat dan pejabat pemerintahan yang memiliki pengaruh cukup besar di Tanah Sunda. Salah satu aristokrat Tanah Sunda yang masuk dalam jaringan murid Syekh Khalil Bangkalan adalah Raden Haji Hasan Mustafa yang wafat pada tahun 1930 Masehi, yang makamnya dapat kita kunjungi di komplek pemakaman Bupati-Bupati Bandung di kawasan Astana Anyar. Raden Hasan Mustafa dikenal sebagai tokoh besar sejarah kebudayaan Sunda modern. Sosoknya tercatat sebagai seorang ulama sufi, sastrawan sekaligus aristokrat Sunda. Hasan Mustafa memiliki sejumlah karya intelektual yang ditulisnya dalam bahasa Arab, bahasa Sunda aksara Arab atau Sunda Pegon, dan bahasa Sunda aksara Latin. Terkait sosok Hasan Mustafa sebagai sastrawan besar Sunda dan penghulu besar Bandung, hal ini memang sudah dikaji oleh cukup banyak sumber. Adapun kajian sosok Hasan Mustafa dalam kapasitasnya sebagai santri dan ulama, maka hal ini belum terlalu banyak diketahui orang. Jaringan keilmuan santri ulama Hasan Mustafa terhubung dengan pusat-pusat jaringan yang terdapat di Priangan, Jawa Barat, Surabaya, Jawa Timur, Madura, dan juga Makkah. Salah satu inti jaringan keilmuan Hasan Mustafa adalah Syekh Kiai Haji Khalil Bangkalan. Dalam catatannya yang berjudul Aji Wiwitan Istilah, Hasan Mustafa menyebut dirinya pernah belajar kepada Kiai Haji Khalil Bangkalan di Madura sebelum beliau pergi belajar ke Mekah. Dalam karyanya ini, Hasan Mustafa menceritakan pengembaraan intelektual di masa mudanya. Hasan Mustafa menulis, "Ketika kecil, saya belajar pada Mbah Haji Hasan Basri Kiara Koneng yang terkenal sebagai ulama pembaca Al-Quran. Di sana saya belajar hingga setengah hafal Al-Quran. Lalu pindah lagi mengaji ilmu sorof dan nahu yang masih dasar pada juragan Menghulu Raden Haji Yahya Garut. Lalu saya pindah lagi ke Tanjung Sari Sumedang di pesantren Kiai Abdul Hasan Sawah Dadap. Lalu pindah lagi ke Cibunut Kiai Muhammad Garut. Lalu datang lagi guru baru Paman Muhammad Azra'i. Lalu kepada Kiai Abdul Kahar di Surabaya dan kepada Kiai Khalil di Bangkalan Madura." Setelah itu, Hasan Mustafa pergi melanjutkan studinya ke Mekah. Di kota suci itu, Hasan Mustafa belajar kepada Syekh Abdul Halim Asyirwani yang wafat pada tahun 1883 Masehi, Said Ahmad Zaini Dahlan yang wafat pada 1885 Masehi, Syekh Abu Bakar Muhammad Syato yang wafat 1890 Masehi, Syekh Said Babasil yang wafat pada tahun 1912 Masehi, Syekh Abdullah Az-Zawawi yang wafat pada tahun 1924 Masehi, Syekh Sulaiman Hasbullah Al-Makki yang wafat pada tahun 1917 Masehi, Syekh Nawawi Banten yang wafat 1897 Masehi, dan lain-lain. Di Mekah, Hasan Mustafa juga tercatat pernah mengajar. Hal ini setidaknya terjadi pada kurun masa 1878 sampai 1885 Masehi. Saat itu usianya masih terbilang relatif muda loh ya, kira-kira 26 tahun lah, karena beliau lahir pada tahun 1852 Masehi. Karirnya sebagai guru para pelajar Sunda di Mekah pada akhir abad 19 Masehi ini terekam dalam sumber sezamannya, yaitu buku Mekkah karya Snok Hogronj yang ditulis pada tahun 1888 Masehi. Selain terdapat dalam buku Mekkah, jejak karir Hasan Mustafa di Mekah juga terekam dalam manuskrip berbahasa Arab berjudul Tarojim Ulama Jawa karya Raden Abu Bakar Jayadi Dingrat, yang merupakan seorang bangsawan Sunda asal Pandeglang yang bekerja sebagai penerjemah dan informan di kantor konsulat Belanda di Jeddah. Dalam buku berjudul Mekkah, Snok menulis, "Kita akan sejenak bersama para ahli ilmu yang berasal dari Sunda di Mekah. Perhatian kami telah tertarik oleh dua orang sosok ulama dari Sunda yang memiliki jumlah murid yang begitu banyak. Rata-rata para murid dua ulama Sunda itu berasal dari para pemuda Priangan. Kedua ulama Sunda itu adalah Syekh Muhammad Garut dan Syekh Hasan Mustafa, yang dikenal dengan nama daerah asal mereka di Priangan, yaitu Garut. Hasan Mustafa adalah murid dari Syekh Muhammad ketika masih berada di Pulau Jawa dahulu,
Hasan Mustafa telah datang ke Mekah sejak 14 tahun silam dengan tujuan untuk belajar ilmu dari para guru di Mekah, semisal Syekh Hasbullah, Syekh Mustafa, Syekh Abdullah Az-Zawawi, dan lain-lain. Sejak sekitar 10 tahun yang lalu, Hasan Mustafa telah mengajar di Mekah. Ia juga mengarang beberapa kitab yang dicetak di Mesir, di antaranya adalah kitab dalam bidang ilmu puisi Arab. Rumah Hasan Mustafa senantiasa dipenuhi oleh para pelajar setelah waktu sholat subuh dan setelah waktu sholat zuhur. Para santrinya kebanyakan dari Nusantara, khususnya dari Sunda, yang dengan seksama mendengarkan kuliah dan pengajian Hasan Mustafa. Ketika berada di Mekah, Hasan Mustafa menulis beberapa karya dalam bahasa Arab. Karya-karya yang ditulisnya dalam bahasa Arab tersebut meliputi Al-Lam'ah An-Nuraniyah dalam bidang disiplin ilmu gramatika bahasa Arab, dan juga Al-Fathul Mubin fi Manzumatus Sittin dalam bidang fikih mazhab Syafi'i. Dua karya Hasan Mustafa di atas juga menegaskan kedekatan hubungannya dengan Syekh Nawawi Banten. Karya pertama, Al-Lam'ah An-Nuraniyah, adalah karya syarah Hasan Mustafa atas teks puisi atau nazom yang dikarang oleh Syekh Nawawi Banten berjudul Al-Iqd Al-Jumaniyah. Sementara itu, Syekh Nawawi Banten juga menulis syarah atas karya kedua Hasan Mustafa, yaitu Al-Fathul Mubin dengan judul Al-Iqdul Thamin Bisyarhi Al-Fathil Mubin. Sebuah karya Hasan Mustafa berbahasa Arab lainnya adalah Injazul Wa'ad fi Itfa'ir Rad yang masih berupa manuskrip. Dalam karya tersebut, Hasan Mustafa membantah sebuah risalah dengan tanpa nama pengarang yang terbit di sebuah koran di Mesir yang menyerang sosok pribadinya berjudul Ar-Rad ala Iblis Bandum fi Isbati Dzatil Hayyil Qayyum. Dalam risalah surat kaleng yang tak berpengarang itu, Hasan Mustafa diserang karakternya dengan disebut sebagai Iblis Bandung. Setelah kepulangan ke tanah air dari Mekah, Hasan Mustafa lebih dominan dikenal sebagai sosok pujangga besar dan sastrawan Sunda, juga aristokrat lokal yang bekerja untuk pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hasan Mustafa juga tercatat memiliki hubungan yang dekat dengan Stok Hogrons sebagai mitra informan dan kolaborator. Kedekatan hubungan ini dapat disimak melalui surat-surat Hasan Mustafa untuk Snok dalam buku Informan Sunda Masa Kolonial, surat-surat Haji Hasan Mustafa untuk Snok Hogrons dalam kurun waktu 1894 sampai 1923 Masehi, karya Jajang Rohmana. Hasan Mustafa wafat di Bandung pada tahun 1930 Masehi dan dimakamkan di Komplek Bupati-Bupati Bandung di kawasan Astana Anyar. Di dekat makam Hasan Mustafa terdapat juga makam Raden Haji Muhammad Syu'aib yang wafat pada tahun 1922 Masehi, penghulu Bandung, kawan Hasan Mustafa yang juga mertua dari Stok Hogrons. Semoga kalian mendapatkan informasi dan pengetahuan ya dari hal ini.